大家好，你们都好吗？我希望你们都很好. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pentingnya bahasa Mandarin. Tapi sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, ini adalah vlog pertama saya. Kesempatan selanjutnya, saya akan berbagi apa yang saya punya, yaitu bahasa Mandarin. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Pai Dali. 我叫白大力. 你们都可以叫我 Cak Pai. Kalian boleh panggil saya Cak Pai. Karena saya lebih suka dipanggil Cak Pai. Dimanapun ketika kalian bertemu dengan saya, kalian boleh panggil saya Cak Pai. Baik. Dalam vlog pertama kali saya ini, saya akan berbagi kepada kalian semua tentang bahasa Mandarin. Pentingnya bahasa Mandarin. Mengapa kita harus belajar bahasa Mandarin? Oke. Yang pertama adalah bahasa paling banyak digunakan di dunia. Kebayang tidak kalian bahasa Mandarin ini merupakan bahasa yang digunakan terbanyak ya di dunia? Oke. Kita pikir-pikir saja ya secara logika. Rakyat China itu merupakan sedunia adalah rakyat yang paling banyak sedunia. Coba bayangkan, kalau rakyat China saja, kalau kira-kira ya tahun ini sekitar ada 1,4 miliar, semuanya menggunakan bahasa Mandarin. Jadi 1/6 penduduk dunia telah menggunakan bahasa Mandarin. Masih ditambah lagi orang Tionghoa yang ada di luar China, seperti di Indonesia, kemudian di Australia, kemudian di baik di benua Asia, benua Afrika, benua Eropa, ya, pasti ada orang-orang Tionghoa. Jadi kemungkinan besar bahasa paling banyak di dunia yang digunakan adalah bahasa Mandarin. Oke. Sebelum saya lanjutkan, bahasa Mandarin juga bisa disebut juga bahasa Tionghoa. Ya, itu nanti akan saya jelaskan di vlog selanjutnya. Yang kedua merupakan bahasa resmi PBB. Ya, seperti kita ketahui ada beberapa bahasa-bahasa yang digunakan di PBB. Salah satunya adalah bahasa Mandarin. Seberapa pentingnya bahasa Mandarin digunakan di PBB? Oleh karena itu, kita juga penting belajar bahasa Mandarin. Yang ketiga adalah hubungan bilateral Indonesia yang baik dengan China. Ya. Selama hubungan Indonesia dengan China baik, saya rasa belajar bahasa Mandarin itu juga sangat penting. Karena namanya berhubungan, ya, komunikasi yang dibutuhkan, maka secara tidak langsung kita juga butuh bahasa Mandarin untuk komunikasi dengan mereka. Yang keempat, lapangan kerja yang sangat luas. Seperti kita ketahui, Tiongkok merupakan negara yang maju. Ya. Di mana-mana, di negara manapun ada lapangan kerja yang baik untuk orang yang bisa berbahasa Mandarin. Salah satunya di Indonesia. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, perusahaan-perusahaan Tiongkok yang ada di Indonesia, sehingga orang yang bisa berbahasa Mandarin akan memiliki kesempatan besar untuk dapat bekerja di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan bahasa Mandarin. Kemudian, bahasa Mandarin, bahasa bisnis internasional. Jadi buat kalian yang memiliki cita-cita ingin berbisnis secara internasional, tidak ada salahnya untuk belajar bahasa Mandarin. Kemudian yang selanjutnya,
penelitian ilmiah menunjukkan bahwa belajar bahasa Mandarin berguna bagi perkembangan otak besar. Ya, bahasa Mandarin seperti di slide saya, itu kebanyakan kata-katanya, tulisan Hanzi, ya, aksara Tionghoa itu rata-rata dibentuk dari benda-benda di sekitar kita. Seperti kuda, ya, contohnya seperti di sini. Kuda itu bentuknya seperti ini dulu, kemudian berubah menjadi seperti ini, berubah lagi menjadi tradisional, simplified, ya, menjadi yang disempurnakan sudah. Oke. Selanjutnya, China merupakan negara dengan kebudayaan yang berpengaruh besar di dunia. Seperti banyak penemuan-penemuan ya dahulu, seperti kertas, kemudian sutra, itu dari China. Dan sejarah yang kita diketahui, China itu memiliki sejarah yang sangat panjang, ya, kurang lebih 5.000 tahun. Sehingga hingga sekarang banyak filosofi-filosofi kuno yang masih digunakan di negara China. Jadi secara tidak langsung kita belajar bahasa Mandarin juga mempelajari budaya-budaya China. Yang terakhir adalah sekarang belajar bahasa Mandarin menjadi kebutuhan. Karena apa? Negara China sekarang menjadi negara yang sangat maju, ekonominya sudah tidak bisa dielakkan, sehingga negara-negara di sekitarnya, terutama Indonesia, kita butuh bekerja sama dengan China. Tidak hanya Indonesia, banyak negara-negara di dunia yang butuh bekerja sama dengan China. Sehingga belajar bahasa Mandarin menjadi kebutuhan bagi kita semua. Jadi, oke, buat kalian yang tertarik belajar bahasa Mandarin, silakan subscribe, like, dan share video ini. Semoga bermanfaat dan tentunya sehat selalu. 再见。